Pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas dengan cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai caleg memberi berharap kembali. Jadi ada beberapa caleg yang memberi memang mempunyai keinginan untuk kembali kalau tidak jadi begitu. Dan sudah hadir di sini saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, adik-adik kita dari Universitas Islam At-Tahiriyah. Terima kasih. Dan juga dari Universitas Mercu Buana. Dan juga ada dari staf dan pengajar MISB yaitu Mentari International School Bintaro. Tepuk tangan dong. Di sanalah saya menitipkan dua anak saya di sana. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Di sebelah kanan saya ada Cipan, Cici Panda. Selamat malam semuanya. Selamat malam Cipan. Nah, selamat malam lah Bapak. Iya. Saya Cipan itu dari mana, Cipan? dari Yayasan Makelal Masa Blota terakreditasi. Disebut You kill my blota. Attack Revenge. Oke, Cipan, Cici Panda. Dan di depan saya ada Kang Didin X Bagito. Iya. Iya. Kan pakai X, Pak. Kan Bagitonya udah nggak ada. Untung bukan expire. Bukan. Itu Cici Panda saya tahu itu. Tahu Salah dari- satu tim sukses saya dia. Nah, Begitu selesai pemilu dia buka toko sembako dia tuh. Bapak jangan dibuka sekarang dong Pak. Balikin. Ini caleg-caleg kayak gini nih Pak. Kan nggak bisa, kita kan udah perjanjian. Oh iya. Saya juga sama koordinator juga sih sebetulnya. Iya, selamat malam Kang Selamat Denny. malam Kang Didin. Kang Didin dari mana ini? Dari tadi di sini. Oh dari tadi ya. Iya, Yo, makanya ini dompet banyak yang hilang, Pak. lo kita copet. Kadang-kadang tuh Komeng nggak lihat orang tampang. Apa tadi yang hilang dompet? Dompet. Koper aja 3 saya dapat. Pantes Ini saya ingat. beliau ini mewakili untuk caleg-caleg yang diselamatkan. Iya, yang diselamatkan. Iya. Di sini juga ada Teh Desi Ratnasari ya. Kalau TDC yang Selamat, Teh Yang Desi selamat karena masuk melaju ke Senayan. Senayan. Dan Kalau- saya yang sudah diselamatkan untuk tidak maju, ya. Pak Didin juga insya Allah ke Senayan, Pak. kesenangan ngapain? Jogging sore. Terima kasih, Ya. Kang Didin. Ya. Di sebelah kirinya ada Desi Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat malam. Saya sudah baca tuh saya buka tuh namanya ada beberapa nama-nama yang dari Jawa Barat mewakili. Kalau sekitar 90-an ya, Ya. 80 berapa lah, sekitar 90. Salah satunya ada nama dari Dapil 4 ya kalau nggak salah. Dapil 4 Jawa Barat. Dapil 4 Jawa Barat. Abdi di Kabupaten Sarangkatawamedia Sukabumi. Ya, gitu. Laras Pisan. Tapi ya namanya juga secara belum resmi semua. Ya. Jadi saya tetap menyatakan caleg aja lah. Caleg, karena kalau mau belum- diselamatkan dan terselamatkan terserah itu mau bagaimana. Yang penting mah kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Iya nanti share juga ya di sini ya. Siap, pokoknya keluh kesah bagaimana di lapangan susahnya, siaplah kita share. Siap. Desi Ratnasari. Di belakangnya Desi ada Cak Lontong. Terima kasih. Ini itu apa sih maksudnya, mendukung atau kecewa atau apa? Kagak ada yang demen, Pak. Hah? Siapa yang demen sama raksasa? Caleg kagak, apa kagak, rumahnya banyak baliho. Ini. Soalnya rumahnya tinggi. Jadi kan Iya. kalau naruh baliho pasti harus di tempat yang tinggi kan? Karena ini pasti Ini orang orangnya yang tinggi, semua pintunya pasti tinggi. Suzon sama saya semua ini. Jangan suzon. Apa yang tinggi, rumah aja saya belum punya. Itu tidur lu di mana? Itu rumah siapa? Rumah. Ya rumah siapa? Rumah tetangga. Lu ngontrak. Loh enggak, tetangga itu kebetulan keluarga saya. Ya lu kalau buat tetangga ibu itu namanya keluarga, nggak usah disebut tetangga. Iya harusnya kan. Iya, itu. Harus
Saya memberikan memang, contoh. Iya, saya Pak. memancing supaya Anda. Pantes emang dia di sini Pak, bodohnya udah kereng. itu bodoh kok kereng gitu ya. Orang bodoh kereng. Celeng Pak kalau bahasa Jawa, celeng Iya, iya. benar. Celeng. Sangat Pak. Sangat amat. Monggo. Sekali. Ya, salam Dari lemper. salam lempar. Dari Saya mana? dari peneliti tokoh pangkalan kampanye dan pesta demokrasi Waduh. Peneliti tokoh pangkalan kampanye dan pesta dan demokrasi. pesta. Disingkat apa itu? Pentolan kempes. Oke, calon dong. Dan di tengah saya, di belakangnya Kang Didin ada Komeng Tator. Meng. Saya dari KPU Pak. Oh, ini KPU. KPU Komeng punya urusan. Ya urusannya apa, Meng? Urusannya apa di saya sini nih? urusin Pak? Semua urusan. Keluarga Bapak kalau ada yang sakit saya urusin. Saya pernah ngirim surat suara Pak ke Indonesia Timur, tapi dikembalikan. Loh, kenapa? Suaranya fals katanya Pak. Kan surat doang, Meng. Suratnya nggak bunyi maksudnya. Kalau surat suara dikirim ke sana tuh buat dicontreng di sana, nanti balik lagi untuk dihitung. Begitu. Tapi Komeng kenapa nggak punya pikiran jadi caleg, jadi DPR atau Jadi nggak? calegnya mau Pak, pikirannya itu saya emang nggak punya. Benar Iya. ya. Dari dulu katanya si Komeng nggak ada pikirannya gitu Pak. Makanya kamu menolak untuk menjadi caleg ya? Bukan menolak, orang lain nggak mau. Saya tahu kalau Komeng lebih kepada pemerintahan. Pernah nyalonin wali kota di Depok. Oh, di Depok. Depok Mall ya. Iya Pak, wilayah saya parkiran doang tuh Pak tuh. Kalau Bapak mau main tuh. Bapak, nggak Berarti mungkin. kamu kerjasama dengan ormas setempat ya? Bisa jadi. Pak, nggak mungkin terpilih Pak. Dia kemarin nyalonin kepala keluarga aja, nggak terpilih Pak. Kepala keluarga nggak usah di. Baru Itu nggak- Masa kepala keluarga istri saya Pak? Orang yang ada kepalanya gua doang. Apa lo nyampur lo? Orang saya manggil Pak Didin. Urusannya segini nih. Pak Didin, saya Akbar yang ngomong. Nggak masalah. Pak, Ya. Kenapa? kenapa si Komeng nggak jadi ikut calon legislatif? Kenapa? Loh, saya tanya kok. Lo mau ngasih tahu apa gimana? Kirain lu waktu itu kamu mau mengeluarkan sebuah statement apa gitu. Oh, saya nggak segampang itu mengeluarkan statement. Bukan Pak. nggak segampang pikiran lo nggak nyampe. Ya Kang Denny juga nggak jeli sih. Tadi mewakili siapa tadi? Pentolan Peneliti kempes. Pentolan kempes. Ya, peneliti Peneliti tokoh pangkalan. pangkalan kampanye. Gimana pangkalan paling ojek sama bemo? Iya emang ini. Iya. Iya Pak. Lu mau bangga lagi. Kang ojek yang muat banyak dia dong Pak. Kok? Iya kalau ngangkut penumpang di Ah. belakang atu, Iya. depan atu, di pundak kayak dua. Tinggi banget kan? Lu aja apa sirkus kali? Emang sirkus. Oke, Komeng. Di belakangnya Cipan ada Ronald Surya Praja. Selamat malam semuanya, Kang Denny, selamat malam. Selamat malam. Saya adalah seorang pengamat, Kang Denny. Ya, jadi memang tepat kalau mengundang saya di ILK hari ini dengan topik caleg memberi berharap kembali. Ya. Ya, saya ini adalah pengamat politik gerakan anti subversif, subsidi direktori manajemen dan masalah-masalah cetek. Waduh, luar biasa panjang ya. Ya, ya. Diulang dulu coba sedikit lagi coba. Saya ini adalah pengamat politik. gerakan anti subversif, Ya. subsidi direktori manajemen dan masalah-masalah cetek. Walah, disingkatnya apa itu? Disingkatnya? Ya. Pangpol Gatsu Sudirman Macet. Panjang banget. Itu adalah rute saya kalau mau syuting soalnya. Iya, iya. Pangpol Gatsu Sudirman karena macet. Jadi saya terpikir saya menjadi itu saja lah. Gitu. Pak nggak bikin buku Pak, buku. Ada, buku ada. Oh, buku juga ada ya? Udah. Jadi pembuktian seorang akademisi itu adalah jika Ada di dia buku. membuat karya. Betul. Ya, ini adalah hasil Karya. esai saya yang ada di koran, Ya. di majalah. Oh, Saya hasil berbicara di tulisan depan Anda. seminar, simposium. Saya gabungkan menjadi buku. Nggak pernah kelar, saya pernah baca bukunya cuma 2 halaman. Oh, ya. Masa buku pengantar doang Pak? Emang saya anak sekolahan diantar doang. Emang isinya nggak ada gitu.
Jadi buku ini memang masih putih, saya belum kasih gambar covernya. Nah. Cuman buku ini sudah punya judul. Oh, judulnya apa itu? Ya, calon legislatif mau untung malah buntung. Oh. Saya singkat Cak Luntung. Jadi orang tahu semua kalau dia Boleh sebentar lagi setelah pemilu presiden saya akan keluarkan buku ini. Iya. Oke, Ronald Surya Praja. Dan di belakang saya, belakangnya Komeng itu ada, ya kelihatan. Saya Pak. Iya, saya perkenalkan. Silakan, Pangeran Kegelapan. Bapak, saya ini dari, jangan kaget nih Pak ya. Ya. Dari mahasiswa bersih, indah, terawat. Pak, ini singkatan apa nama slogan kota sih Pak? Kayak ini slogan kota sih Pak. Iya, itu nama-namanya kamu. Bersih, indah, terawat, dan manis. Oh. Iya. Mahasiswa bersih, indah, terawat dan manis. Dan manis. Disingkatnya? Masih hitam Pak. Oke, Akbar. Dan di paling belakang ada Abdel. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi belum selesai kali. Iya. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sejuk di hati. Itu udah bungkus. Ya, Abdel. Kalau sholat ngadep mana enaknya? Ngadep kiblat. Iya. Lu doang Bar ngadep. Boleh saya lanjutkan ya? Boleh, silakan. Abdel. Saya Abdel dari Mewakili apa nih? Majelis Masyarakat dengan Dedikasi Oke. Oh, disingkat? Mama Dede. Oke, sekarang kita akan melihat topik bahasan kita hari ini. Oh, saya udah Malam ini. selesai nih perkenalannya. Belum? Oh, udah. 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 Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ya, terima kasih. Insya Allah sejuk di hati. Udah bungkus itu ya. Di mata kepala daerah, tanya Pak Bupati kita, tanya wali kota kita, tapi saya itu tidak sombong. Itu ya kalau caleg stres salah satu akibatnya gitu. Jadi nggak ditanya juga dia menjawab sebenarnya. Saya mau tanya ke Komeng dulu nih. Komeng, apakah Anda mendukung caleg yang memberi uang? Komeng dulu Pak. Iya. Masih kecil Pak. Komeng yang nanyanya ke Komeng sekarang. Oh iya. Ya. Salah, kata-kata salah langsung berubah. Sebenarnya saya tidak ada hubungan dengan itu Pak ya. Iya. Tapi saya sebagai dari KPU bisa kerjasama soal hal itu. Karena itu Komeng punya urusan kan memang saya yang ngurus sendiri. Sebenarnya Jadi- itu bisa bagi-bagi hasil Pak. Dia ngasih uang ke saya bisa permainkan suaranya Pak. Umpamanya dia lagi nyanyi, saya ketok-ketok salonnya Pak, apa speakernya. Itu kan mempermainkan suara gitu. Suara itu suara masyarakat, Iya, Neng. suara masyarakat. Yang memilih dia, Nah, itu bukan kan nyanyi. Iya. Perumpamaan gitu Pak. Ya. Saya bisa mainin berapa digit. Supaya bisa naik gitu ya. Biar terpilih kan? Naik kemana Pak? Dia ada di situ sama saya.
sekarang adanya quick count itu Pak sebenarnya Nah, Pak. Itu kan hitung cepat. Cuman hitung cepat aja Pak. Iya. Itu perbedaannya paling tipis. Errornya paling berapa gitu kan Pak? Berapa Biasanya paling banyak 2 lah. 2% Pak? 2% ya. Nggak bisa. Yang bagus tuh 1% ke atas, 1% ke bawah. Nggak bisa 5 Pak, saya mau ambil banyak. Nggak bisa. Nah kayak gitu Pak. Dulu waktu zaman Orba tidak ada hitung cepat Pak. Kenapa? Ya belum ada Pak. Kok Oh iya kenapa? betul, iya. Iya. Tapi sudah mengetahui siapa yang juara. Kan begitu. Iya betul. Ketahuan. Seminggu sebelum pencoblosan Iya. sudah dapat diketahui siapa yang akan menjadi pemenang. Iya, tapi Gitu. belum ada hitung cepat. Berarti itu lebih hebat daripada quick count itu kalau Iya. zaman Orba. Lebih hebat Teknologinya, iya. Nah, sekarang mau apa? Mau urutan caleg, mau nomor urut, apa nomor sepatu? Kalau dulu kan begitu. Iya, nomor sepatu tuh yang 30. Wah iya, bisa yang bawah bisa tuh naik ke atas. Iya. Sekarang memang kalau partainya bagus, nomor 1 nyolok gambar itu Pak, itu buat yang nomor 1 tuh Pak. Iya, nomor 1. Dan nomor 1 udah kepenuhan bisa ketumpahan ke bawah. Iya. Kepenuhan lagi, tumpah lagi ke bawah. Iya. Nah, kesian yang paling bawah Pak. Kenapa? Ya basah kan Pak. Kata aja. Gue Quick juga count. orangnya mau cepet-cepet Pak. Kemarin mau ngapain aja lari. Akbar mundur lagi Pak. Kenapa? Hitamnya ketinggalan. Oke. Iya. Sekarang mau apa? Mau urutan caleg, mau nomor urut, apa nomor sepatu? Kalau dulu kan begitu. Iya, nomor sepatu tuh yang 30. Wah iya, Iya. bisa yang bawah bisa tuh naik ke atas. Iya. Sekarang memang kalau partainya bagus, nomor 1 nyolok gambar itu Pak, itu buat yang nomor 1 tuh Pak. Iya, nomor 1. Dan nomor 1 udah kepenuhan bisa ketumpahan ke bawah. Iya. Kepenuhan lagi, tumpah lagi ke bawah. Iya. Nah, kesian yang paling bawah Pak. Kenapa? Ya basah kan Pak. Saya mau tanya sekarang sama Akbar. Oke, terima kasih Pak. Merdeka. Mereka. Ya, sebagai seorang aktivis nih Pak. Ya. Ada yang sakit. Jadi begini Pak, saya mengenai caleg yang nggak kepilih, ini kan menghabiskan duitnya sendiri terpilih akan Pak, ya kan? Ini lebih banyak menghabiskan duit, ya kan? Ya. Kita tanpa kita tahu Ya. berapa. Kok bingung saya Pak ya? Iya lu ngomongnya. Susunannya nih Pak, saya karena keburu-buru nih Pak. Makanya tenang aja, tenang pelan-pelan. Jadi hari terakhir itu Pak, waktu kampanye itu Pak, hari terakhir. Iya. Itu saya nangis Pak. Hah? Hari terakhir kampanye saya nangis. Nangis Ya kan? kenapa? Karena itulah hari terakhir saya bisa melihat mereka bekerja Pak. Setelah itu kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan Pak. Mereka Pak. Iya, mereka. Ya, betul. Sering terjadi Pak di kampung-kampung saya itu yang namanya money politik Pak. Ngasih duit Pak. Iya. Itu dicicil biasanya Pak. Kalau belum terpilih mereka ngasihnya nyicil. Di tempat saya itu pertama dikasih duitnya dulu Pak. Iya. Katanya dia amplopnya nanti. Kalau saya sudah pasti terpilih baru saya kasih amplopnya. Tapi kan yang lu perluin duitnya bukan Terus saya amplopnya. kasih wadah apa? Namanya kalau ngasih aja janjinya nanti saya kasih amplop. Oh iya ternyata cuma dikasih duitnya aja. Iya kan? Harus semuanya dong Pak. Tapi sebenarnya Pak, Bar mulut tuh gue semen nih Bar. Pelan-pelan ngomong lo. ya namanya aktivis ya emosi dong. Saya talah Pak. Ini, Pak. Setala apa lu setala? Biarin. Biar saja dia mau ngomong kenceng aktivis, udah biarin. Nanti kalau masa aktifnya habis juga diem dia. Emang saya handphone. Nah dengerin lagi Pak. Iya. Tapi sebenarnya Pak, Ya. saya ini setuju kalau ada caleg yang tidak terpilih terus nyuruh ngembalikan duitnya lagi. Kita kembalikan nggak apa-apa. Mending caleg yang tidak terpilih narik duitnya karena itu duitnya dia sendiri. Gue nyerah Bar. Pak berisik nih Pak. Hah? Berisik. Lu jangan kenceng-kenceng dia Pak, jadi ke. Walaupun tahan. saya berisik tapi omongan saya kan berisi Pak. Ya. Berisik. Ya isinya berisik tadi itu. Ya Pak, saya lanjutkan merdeka. Enggak, gua yang nggak ngerti itu tadi. Gini. Kenapa harus dikembalikan lagi? Kalau Lu ada setuju? caleg yang menyuruh dia mengembalikan duitnya lagi, Iya. nggak apa-apa. Kita Kenapa? kembalikan karena memang itu duitnya dia. Iya. Daripada dia kalau sudah terpilih, dia akan mengambil duit kita sendiri tanpa kita tahu berapa. Iya betul. Betul Iya. kan Pak? Justru yang bahaya itu Pak, yang bahaya itu yang terpilih Pak. Tapi benar Pak. Jadi masalahnya gini Pak, karena sudah terlalu banyak masalah yang ada di DPR itu Pak. Iya. Makanya di Dewan itu sering diadakan rapat. Tiap hari mereka rapat. Iya. Tahu apa fungsinya Pak?
Jadi kalau ada masalah, mereka bisa menutup dengan rapat-rapat, Pak. Tanpa orang tahu. Iya. Nah yang terakhir nih, Pak. Ya. Saya sampaikan bahwasanya mengenai caleg-caleg yang gagal ini sistem, Pak. Sistem penghitungan cepat itu yang kadang membuat kita itu atau caleg-caleg itu tidak terpilih, Pak. Di tempat saya kemarin terjadi penghitungan cepat. Warga ribut semua, Pak. Kenapa? Waktu ngitung cepat nih, Pak. Pilih satu. Satu. Nomor satu. Gak ada yang denger, Pak. Loh, ngitung cepat tuh bukan kayak gitu. Ngitung cepat itu bukan gitu, Bar. Ya yang terjadi gitu, Pak. Bapak bantah aja. Gue juga orangnya mau cepet-cepet, Pak. Kemarin mau ngapain aja lari. Akbar, mundur lagi, Pak. Kenapa? Hitamnya ketinggalan. Oke. Ya. Saya mau nanya sama Didin, ini gimana nih? Sebagai caleg yang tidak terpilih lah ya. Bapak bawa mobil? Enggak. Siapa? Saya Lakson? Hah? Namanya Didin. Oh. Bukan Dindin, bukan. Saya, Meng. Nah, iya, ya. Pak. Klakson oplet, Meng. Itu tadi yang belakang si Akbar ya? Iya. Kayaknya lebih stres daripada caleg gagal. Dia lebih stres. Iya. Tapi hebat. Teman saya yang nyalek terus gagal itu malah jadi selesai nyalek gak kepilih jadi murah senyum dia. Hah? Bangun tidur ngeliat maknya nyapu dia senyum sama sapunya. Lihat ayam dia senyum sama saya ayamnya. Terus ngaca dia senyum sendiri. Jadi nggak stres menurut saya sih dia. Murah senyum. Bukan murah senyum, orang nggak ada apa-apa disenyumin. Memang terakhir memang ke rumah sakit jiwa juga sih. Iya. Jadi Kang Denny, masalah faktor memilih caleg ini banyak faktor sebetulnya. Iya. Di antaranya mungkin yang dituduhkan orang bahwa ini adalah pertarungan transaksional. Walaupun memang 2014 ini terbukti memang banyak. Buktinya apa? Di setiap penghitungan suara di PPS atau di PPK atau di KPUD itu ribut semuanya gitu. Artinya apa? Di situ banyak manipulasi ya. Dari penggelembungan suara atau juga pemindahan suara dan segala macam gitu. Jadi saya pernah mengalami pada saat kita sebut saja sosialisasi, kita memberikan sedikit pendidikan pada politik pada masyarakat. Ada seorang ibu di belakang langsung, Pak Didin jangan banyak ngomong deh, amplopnya keluarin. Iya. Akhirnya saya keluarin amplopnya, saya kasihin si ibu itu. Dibuka marah sama saya, kok nggak ada isinya, nggak ada uangnya? Loh, yang ibu minta apa? Amplop, duitnya mana? Loh, ibu nggak minta duit kan? Walaupun saya punya nggak mungkin saya kasih. Jadi begini. Pada akhirnya si ibu itu saya kasih pengertian bahwa ibu tahun lalu memilih siapa? Ada milih, kenal tidak? Kenapa kok ibu bisa milih? Karena saya dikasih uang 50.000. Iya. Terus setelah terpilih balik lagi nggak? Enggak. Ibu jangan nyalain dia nggak balik lagi. Karena dia itu yang kepilih merasa sudah membeli suaranya. Itu suara ibu itu, gitu. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira memang. Kondisinya masih seperti itu walaupun faktor lain juga ada misalkan ke daerah dan segala macam itu mempengaruhi pemilih untuk memilih gitu. Ya, dan yang jadi masalah juga sebenarnya saya tuh takutnya sekarang tahun yang ini merupakan sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa karena banyak sekali pemilih-pemilih pemula ini yang mereka turut serta ya. Jadi kita bisa menekan yang namanya golput itu menurun sekarang itu. Tapi kalau misalnya lihat kejadian seperti ini banyak sekali juga kekecewaan. Itu saya takutnya justru di yang tahun yang akan mendatang justru kembali golput menjadi pemenangnya. Setuju. Dan celakanya sekarang sistem penghitungan suara juga akhirnya mundur. Kalau dulu kan pakai IT ya. Sekarang manual. Itu kan mundur sekali menurut saya sih. Iya. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi karena lebih memungkinkan manipulasi itu terjadi. Memang butuh proses yang lama. Meng kasihan gua. Lu jangan kenceng-kenceng deh Bar. Ini kasihan kok Meng. Ya ini emosi Pak sebagai rakyat kita ini Pak. Ya terlalu banyak ngomong Pak. Sabar ya. Saya mau pindah sekarang ke Cipat. Kalau lolos sekali lagi gue gampar putih loh. Jangan dong, Meng nanti keluarganya bingung. Siapa ini katanya kalau dia datang. Iya, jangan. Tetap begitu aja, Bar. Ya udah gitu aja. Silakan Cipat. Wah, ini tadi bahasan Pak Didin berat banget ya. Saya coba nyimak dari tadi tapi saya bingung. Sekarang gini, saya itu kan dari Yayasan Maklar Masa Berotak Terakreditasi. Iya. Tadi saya sangat setuju dengan kata-kata Pak Denny.
kalau begitu Anda juga setuju kalau misalnya sekarang kita rehat dulu. Kita akan kembali setelah yang mana? Satu ini. Jadi daripada kita mikirin jauh ke depan, mendingan kita cari aja pikiran yang pendek-pendek sekarang. Yang penting membawa keuntungan buat semuanya, Pak. Setuju. Hei. Tokan Pak, mulai Pak. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Silakan, Cipan. Saya mau tanya Cipan. Saya nih. mau lanjut lagi nih Pak. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal serangan fajar itu kan memang sudah ada dari dulu gitu kan. Mau dibantai, mau katanya nggak boleh, mau dibilang dosa, tapi kenyataannya sampai sekarang pun 2014 masih terjadi. Buat kami diberi sembako gratis itu sama dengan modal gratis untuk berdagang. Bapak tahu? Satu caleg itu biasa ngasih sembako, isinya adalah beras, gula, dan minimal ada minyak goreng. Beras itu harganya 8.000 per kilo, gula 9.000 per kilo, minyak goreng 23.000. Berarti itu kalau di total, kita bisa menjual minimal satu paket itu 40.000 rupiah. Nah kadang-kadang kita bisa mendapatkan dari 5 caleg. 5 kali 40.000 berapa Pak? 200.000 rupiah. Bapak kebayang nggak? Di kampung saya ada 200 orang, masing-masing bisa terima 200.000 rupiah. 200.000 rupiah dikali 200 sama dengan 40 juta rupiah. Nah kalau itu kita kumpulkan sebagai dana kolektif, kita bisa memanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih baik Pak. Oh ya? Dari 40 juta rupiah itu, tadinya kan kita cuma mau jualan sembako biasa Pak. Akhirnya gara-gara dia kita kepikir untuk memberikan paket menerima pembuatan serangan fajar. Boleh saya tanya, sekarang udah buka cabang berapa? Ada 9 cabang Pak 9 saya cabang. sekarang Pak. Dan ini juga berguna untuk caleg-caleg yang gagal. Karena memang kita sudah ada hitam di atas putih. Kalau sampai ternyata mereka gagal, tenang. Kita akan kasih profit sharing lah 10% dikasih. Karena kasihan kan Pak, daripada dia pulang tangan kosong. Kan lumayan dapat cuan kecil-kecilan kan. Sembakonya 10%. masih ada, Ci? Kenapa Pak? Sembakonya masih nyetok? Iya masih ada dong nyetok, lumayan Pak. Hari Senin naik? Hari Senin harga naik Pak. Ya langsung. Jadi daripada kita mikirin jauh ke depan, mendingan kita cari aja pikiran yang pendek-pendek sekarang. Yang penting membawa keuntungan buat semuanya Pak. Hei. Tokan Pak, mulai Pak. Lo nggak boleh mengganggu ketertiban umum. Itu namanya mengganggu ketertiban umum. Lo setuju di situ aja udah. Situ. Ya, Di situ aja mempengaruhi, udah Pak. orang keberisikan. Iya. Ini di depan speaker saya Pak. Biar jelas gitu Pak, biar paham nih Pak. Ya, silakan Cipan. Jadi begitu loh Pak maksud saya. Jadi daripada kita apa sih? Enggak dia nggak ngapa-ngapain, Meng. Mulutnya udah siap Pak. Nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya kalau kita Ikut bisa, loh. hei, Bapak ikut Pak. dia cuma ngeliatin doang, nggak Dia ngapa-ngapain. ngeliatin juga kalau nggak ada maksud Bapak nggak ngeliatin. Nggak mungkin bisa ngeliat ke sono. Lu ya posisinya agak kesini, Cak. Lu ke sana jadi lu tertuduh juga. Nah, gitu. Benar. Ya. Tunggu Pak. Ah, sip Pak. Siap, Oke, ya. aman Pak. Ya. Ya jadi maksud saya begitu Pak, untuk masyarakat yang menerima serangan fajar, kalau dipikirin tuh pasti ada manfaatnya lah Pak, segala sesuatu. Jangan cuma dilihat negatifnya aja. Bahkan ya Pak, untuk caleg yang gagal, saya punya bukti-buktinya, nanti bisa dikeluarkan di sini ya fotonya ya. Ada? Untuk caleg yang gagal, kadang-kadang justru kegagalan mereka itu bisa membawa berkah. Nih seperti contohnya Pak, ini ada Bapak Hartono di Denpasar. Iya, Pak Dia itu Hartono. jadi caleg, Oh, ini tapi nih ya. karena dia gagal, toko sol sepatunya jadi rame. Sama seperti ada Bapak Samino di Sragen, yang dia jualan angkringan juga. Walaupun dia gagal, tapi karena semua orang tahu dia adalah seorang caleg, akhirnya justru bisnisnya makin laku. Ya. Orang Sunda nih Pak? Siapa? Itu tadi. Pak, ini. Tadi Bukan, ini orang Pak Bali. Samino. Nama belakangnya teh udah O. Sudah Pak mana-mana teh Samino. A. Pak Samino ini yang ngarang. Hartaya kalau Sunda. Yang mengarang Hartoyo lagu. biasanya Jawa. Ini pengarang lagu sepak bola tahu kemarin yang Samino Mino Samino Mino Yang tadi Pak, yang Pak Hartoyo. Ih, Kang Denny jangan samino-mino loh, nggak baik. Semena-mena. Tadi itu Pak Hartono Pak dari Denpasar yang Bapak lihat kan yang pertama Ini Pak kan. Samino. Ya, yang pertama. Hartono dari Denpasar. Hartoyo. Orang Sunda. Kok Sunda dari mana sih? Hartoyo Jabarudin. Jabar kan Jawa Barat. Oh,
Coba tuh. Iya, iya, Maaf, betul. interupsi. Ya kenapa ada sok? Kenapa sok? Sok atau ada apa lagi? Saya mah nggak akan- langsung aja dikatakan itu kalau kepada Bunda Eci. Jadi biar semuanya jadi jelas begitu ya. Ya begitu ya. Maafnya, ini mau interupsinya. Hartoyo. Hartoyo. Orang Sunda. Kok Sunda dari mana sih? Hartoyo Jabarudin. Jabar kan Jawa Barat. Tuh. Coba tuh. Udah ini udah gak kepilih kok dia, tetapi banyak dapat ini ya. Iya, jadi maksudnya efeknya. saya. Nah, itu dia. Jadi di sini prinsip saya pokoknya di segala macam sesuatu itu pasti selalu ada keuntungan asal bisa dicari celahnya, itu aja lah. Jadi dalam peristiwa apapun juga orang yang mengambil hikmahnya adalah orang yang menjadi pemenangnya. Nah, Ya, itu dia. Mau sedih, mau seperti Betul, apa, Pak. asal kita bisa mengambil hikmahnya, itu adalah pelajaran. Benar, Ya, setuju. Betul, ya. Saya mau tanya sama Bunda Eci sekarang. Bunda Eci, silakan. Kalau tadi ngedengerin diskusinya Kang Didin sama Cipan, barangkali intinya karena nggak ada saling percaya ya antara caleg yang mau insya Allah terpilih atau Dengan tidak terpilih dengan masyarakat gitu. iya. Jadi masyarakat mungkin punya pemikiran no money, no coblos, no geng. Nah, Alhasil gue nggak pilih lo gitu ya. Jadi artinya dia kalah gitu. Kalau misalnya si calegnya sendiri pasti ada uang, ada suara. Kalau mereka yang diindikasikan menjalankan money politik. Money politik. Intinya kan gimana caranya, itu kan salah satu usaha supaya caleg bisa terpilih. Caranya macam-macam. Boleh aja, silakan aja gitu. Kalau yang punya duit emang nggak teh teuing gitunya. Ya. Teu langkung eta mah yang mau nerima mah nggak teh teuing Ya. gitunya. Kenapa? Kenapa Mas? Nggak ada apa-apa. Kirain teh ngomong barusan. Lah orang saya duduk. Saya kalau ngomong mah di belakang Jadi dong. kalau kata saya mah ya kembali lagi ke masing-masing lah. ke masing-masing. Betul, mau nerima silakan, mau tidak terima silakan gitu. Hanya besok-besok kalau misalnya ada caleg yang mau menerapkan usahanya itu melalui money politik, ya mungkin transaksi atau perjanjiannya itu harus ditambahin. Tambahin seperti apa? Coblos dulu, baru saya bayar. Nah gitu. itu justru karena gini, ketika dia sudah banyak sekali para pejabat-pejabat itu yang berorasi menjanjikan, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Makanya bagaimana harus mencoblos dulu. Iya, masyarakat itu kan biasanya berpikir, nanti kalau udah jadi lupa sama saya, Ya, betul. lupa sama warga, Ya. gitu ya, lupa sama aspirasi masyarakat. Biasanya begitu. Makanya masyarakat menjadi pragmatis lewat Cipan. Mereka ingin menerima apapun bentuk serangan fajar. Ya. Daripada nanti tepuguh, cina Ya, ayeuna we betul. 50.000, Mendingan 100.000 sekarang aja atau diambil, ya. sembako puguh gitu ya. Ya. Masalah nanti gimana Ya. gitu. Hanya kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, kebayang atuh Kang kumaha ke jadinya negara kita teh. Makanya ini kan harusnya kan menjadi satu, bagaimana kalau misalnya sekarang hampir semua caleg-caleg juga melakukan hal tersebut hanya untuk sebuah persaingan. Betul, harusnya semua caleg teh berpikirnya, ini mah berpikirnya mau yang menang, mau yang kalah. 2 BT harusnya. 2 BT itu apa? Berusaha, berdoa, sama tergantung takdir. Kalau ditakdirkan gak jadi, ya terima. Kalau ditakdirkan Betul. jadi, ya terima. Iya. Iya, iya, betul. Maaf, interupsi. Ya kenapa ada sok? Kenapa sok? Sok atau ada apa lagi? Saya mah nggak akan- langsung aja dikatakan itu kalau kepada Bunda Eci. Jadi biar semuanya jadi jelas begitu ya. Ya begitu ya. Maafnya, ini mau interupsinya. Ini soalnya Teh Desi itu termasuk orang yang tidak menerima, nggak ngasih serangan fajar. Teh Desi mah pelit, kita minta-minta nggak dikasih gitu kan. Mau nanya sama Teh Desi, emang Teh Desi kira-kira menang gara-gara terkenal gitu apa gimana Teh Desi? Oh Karena gitu ya? terkenalnya Soalnya atau dia nggak karena pakai apa? serangan fajar, Pak. Saya Ya. minta-minta pelit banget ini orang. Kok tahu sih saya dibilang pelit? Lah orang saya minta berasa kilo-kilo aja nggak dikasih. Nyari duitnya susah soalnya. Ya terus kenapa Teteh bisa menang? Saya malah jadi curiga sekarang. Kan itu tadi, pada akhirnya berusaha sudah, berdoa sudah, takdir Allah yang menentukan saya jadi. Gitu merenang. Jadi dia mah ikhlas gitu maksudnya, tetapi nggak mau juga mendidik masyarakat dengan Jangan, cara jangan, benar, sama. benar. Pak Didin juga melakukan hal tersebut, dia tidak mau melakukan hal tersebut. Kalau berbicara gitu. popularitas mah itu memang harus ya, harus Ya. dalam arti gini, membangun popularitas itu tidak mudah ya. Kita sebagai orang yang terjun dalam dunia entertainment barangkali ya sama-sama gitu pasti masing-masing udah ada 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun dan segala macam. Itu kan sebetulnya modal. Modal yang tidak bisa dibeli oleh uang secara instan.
Dan itu kemudian kita gunakan bagaimana supaya bisa berubah menjadi sebuah keinginan masyarakat dan kepercayaan masyarakat untuk memilih kita. Jadi beralihnya popularitas menjadi elektabilitas gitu kan. Itu gimana caranya? Nyata tadi boblesekan teh. Nyata sosialisasi ingin menunjukkan Setuju. Orangnya mana? Orangnya mana? Orangnya tidak mana? hanya hadapan kereta, hadapan meja. Di bawah meja, dia di bawah meja. Di bawah Dia meja. duduk aja nggak kelihatan. Di bawah meja. Bar lo kurang ajar lo Bar. Pak. Bar lo kesempatan Bar. Ternyata Pak teriak mulu Pak. Ternyata di dalam tidak segelap yang saya bayangkan, Pak. Orang listrik udah masuk Bar. Calon Tong, Apa? silakan. Oh, Waktunya Anda. ya saya akan kembali ke awal dulu. Sebentar, boleh saya interupsi sebelum Boleh? calon toh? Ya. Calon toh Anda usia berapa ya? Baru 44. Rencana sampai berapa? Oh. Enggak gini loh, gini ya. kalau- Maksudnya kalau ada rencana cepat kita mau bantuin, siapin kurung batangnya. Karena saya udah memperhatikan dia, kalau Akbar hanya menyakiti telinga. Iya. Ini sering dia menyakiti hati. Jiwa betul. Tolong jaga. Gila. Ini Saya belum selesai. Belum selesai dia. Iya saya dengerin. Syukurin lo nggak pernah ngaji diomelin. Iya saya dengerin. Hati-hati kalau nyebrang. Loh, kok hati-hati kalau nyebrang? Iya, hati-hati kalau bicara karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, betul. Ibu kota Sumatera Barat. Loh, Padang. Silakan, Silakan Calon Tong. sekarang. Tapi Lu kalau udah umpamanya dikasih tahu. memang- Paling tidak Abdel itu sudah menyadarkan diri lu untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Terima kasih sudah banyak yang mengingatkan, walaupun sebenarnya yang mengingatkan itu juga nggak ingat-ingat banget. Tapi saya ingin bicara dari awal lagi ini. Saya bukan untuk Anda panelis yang di sini, saya yakin semua udah pinter, tapi ini untuk semua masyarakat Indonesia. Biar tahu kadang-kadang calon legislatif atau legislatif yang disebut caleg itu kadang mereka nggak ngerti. Kita harus ada definisinya ya. Calon, apakah calon? Calon itu orang yang akan menjadi. Iya. Itu calon. Misalnya menantu, Bakal lah itu calon mertua. Ya. Berarti kalau calon tong, tong yang belum jadi. Lu berarti belum jadi tong. Belum jadi tong. Ah, lu belum jadi tong. Iya. Lu belum jadi tong. Iya. Berarti perlu saya ralat bahwa ternyata yang ada di sini belum Ada. Enggak, bukan yang saya ralat bukan masalah calonnya, statement yang pertama tadi bahwa Iya. saya anggap semua yang panelis di sini pinter, ternyata enggak juga. Calon. Kalau saya kan calon tong. Berarti kan saya belum jadi tong. Itu yang gua kata dari tadi. Nah, makanya. Kemudian kita beranjak kepada cara kampanye. Cara kampanye. Sebelum kita bicara cara kampanye, syarat kampanye. Syarat kampanye itu ada banyak. Jadi nggak perlu kita bahas karena banyak. Nggak usah diomongin, mendingan. Jadi ketahuan kan kita. Jadi nggak Nanti usah. kalau saya nggak ngomong orang nggak tahu kalau ternyata syarat kampanye itu banyak. Ya kan? Saya takutnya gitu Pak. Yang lu mau omongin aja deh. Yang ini bekas biarin yang lainnya. Lu biar mau nggak tahu mau nggak. Udahlah nggak apa-apa lah. Atau gini Tapi nggak aja. buat kesel gitu, ngerti nggak? Lu tuh Atau mengiming-imingi tapi barangnya ada. Nggak ada, ngerti nggak? Barangnya nggak ada. Atau gini, apa yang Anda mau saya omong silakan diomongkan ke saya. Jadi omongannya Kang Denny Ya nggak atau tahu dong aku yang mau diomongin apa. Nah makanya beranjak berikutnya. Kalau tadi syarat kampanye ada banyak, karena banyak kita nggak perlu bahas. Cara kampanye sekarang. Ini ada banyak juga. Tolong sebutkan. Ada banyak loh. Anda kalau nggak bisa menyebutkan, apa banyak kok. Coba sebutkan. Loh, gimana? Ya, yang mau ngomong tuh siapa, Cak? Kan saya. Iya. Ya udah sebutkan aja di sana. Sosialisasi. Katanya tadi. Nggak usah harus nanya, iya. Ayo. Saya kategorikan ya, cara kampanye itu satu dari tempat. Tempat. Itu adalah terbuka. Iya. Pertama dan kedua
tempat tertutup. Tapi tetap harus dibuka dulu walaupun tertutup. Karena kalau nggak bisa. Tertutup sama terbuka lu tahu ngebedainnya sih? Nih, kalau misalnya tertutup memang harus dibuka dulu, tapi maksudnya di tempat yang tertutup. Nah makanya beda terbuka dan tertutup. Ah ini semakin banyak teman, saya seneng nih. Apa temen? Nah, ini? Mang temen, Meng. Ngepretnya biar deket pak. Hei, nggak usah. Lo di situ aja. Sini penuh pak. Sini penuh. Kamu di sini. Dia mau mengawasi dan mendengar supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan. Dalam dari tadi saya melakukan kesalahan. Banyak kamu yang memutarmu. Nggak kamu bisa dari dulu saya bukan dari tadi kalau salah. Ini yang disebut dengan memutarbalikan fakta. Iya. Faktanya betul semua yang kamu bicarakan, tapi kamu putar-putar. Tapi kan nggak sampai terbalik pak. Bakar. Hey, Bakar. Iya kan? Jangan kenceng-kenceng. Ini ada orang. Ini juga ini aktivis ini asal aja bakar-bakar, tanya dulu mau goreng apa asam manis, pesen bakar-bakar aja. Temennya banyak ini. Lo emang gua gurame. Lagian bakar-bakar. Ini kan bukan gurame, gua sepi. Tuh, dengerin tuh. Ini mau dilanjutkan nggak? Ya. Iya kalau dilanjutkan saya cari bahan lagi. Kalau enggak, sekarang ke metode kampanye. Metode kampanye itu dibagi dua secara garis besar. Satu, konvensional. Dua, non konvensional. Apa bedanya? Kalau konvensional contohnya kayak pasang poster, baliho itu konvensional. Kalau non konvensional tinggal nambahin non depannya. Bedanya itu. Terima kasih teh. Bunda Eci baik Biarin banget ibu, tuh. pakai diambilin. Ada hurufnya yang belum balik tuh. Kumpulin dulu deh. Kumpulin dulu hurufnya. Jadi itulah motivasi seorang untuk menjadi anggota legislatif dan bagaimana atau cara mereka berkampanye itu akan mempengaruhi banyak aspek. Contohnya saya. Iya. Seluruh anggota keluarga saya itu minta saya untuk tidak menjadi anggota legislatif. Ya, caleg. Saya nurut. Tetangga saya nggak nurut. Dia nyalek. Iya kan tetangga bukan keluarga. Kan dia bukan keluarga lu. Kan saya tadi bilang saya tinggalnya di rumah tetangga. Lah tetangga itu keluarga saya, gimana sih Anda? Di awal kan sudah disebut tadi. Iya. Ingat nggak? Iya benar. Ini jangan sampai diedit loh biar nyambung. Iya. Langsung pesan. Ingat nggak pertama tadi Anda tanya Iya. di mana? Numpang di rumah saudara. Padahal saya udah lupa loh. Yang tetangganya. Anda masih ingat aja. Tapi kalau ngomongin kata-kata, kalau tetangga itu kan di mana-mana berarti adalah rumahnya terpisah. Makanya kita bisa disebut tetangga. Kalau kita numpang di rumah tetangga, mah nggak ada istilah tetangga. Kalau mau berbicara tentang kata-kata, itu memang benar. Iya terus? Jadi Iya, jadi berarti lu salah tadi tuh. Kalau Teh Desi benar belum tentu saya salah. Bukan berarti kalau satu orang yang benar yang lain harus salah. Enggak dong. Orang bisa saja benar semua atau salah semua bisa. Iya, tapi apa yang benarnya lu? Keluarga? Tetangga? Gara-gara tinggal di keluarga tetangga, lu tetap aja lu salah menurut aku. Itu Anda berarti orangnya subjektif, nggak objektif. Saya saja yang melakukan itu nggak menyalahkan diri saya sendiri kok Anda menyalahkan. Anda subjektif. Lihat dari sisi saya dong. Kan saya yang berpendapat. Iya, ngerti lah gua, ngerti. Nih akhirnya jadi kita yang ngalah mulu Pak. Udah biarin. Bapak dari omongan Bapak ngerti, padahal kan yang nyebelin dia. Kalau kita nggak ngalah, nih yang jadi kan kita harus menentukan, Meng. Yang ngalah itu bukan selalu harus kalah. Nah ini tahu nih, yang ngalah belum tentu kalah. Iya. Berarti lo salah. Oh yang salah belum tentu menang.
Loh, Ya kan? lu maksudnya. Ngerti nggak? Gue tuh bingung. Lu tuh memutarbalikkan kata-kata itu yang membuat kita pusing di sini. Pak, ini. Sebentar. Lu tuh dia tuh menzolimi kamus bahasa Indonesia. Iya. Iya Pak. Sebentar, saya boleh bukan bertanya? karena gagasannya Bukan. Pak. Sisirannya tuh Pak. Ah, Iya, sebentar di sini sebenarnya ada batasan kekerasan fisik yang boleh dilakukan di sini nggak ya? Saya mau nginjek lehernya nih. Del. Saya yang bertahun-tahun bisa sabar Iya. menghadapi dia nih. Ya Allah ya Robi. Ini Pak, ini kan sombong. kok sombong? Lah dia baru ketemu saya berapa jam udah seperti itu. Saya itu sama diri saya seumur hidup. Anda tahu nggak rasanya kayak apa? Bukan gue yang Mikir. Ronald. Sekarang Ronald, ya, siapkan terlebih dahulu ya. Ya, dan juga kita bersiap-siap di sini ya untuk mendengarkan dari seorang akademisi dari Ronald. Tetapi setelah yang satu ini. Tangga saya bener-bener pakai orang nggak bener. Kenapa? Masa naruh poster Iya. dia maku di pohon. Di pohon? Pohon kangkung Pak. Meh, kecil, kecil, pohon kangkung kecil. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita masih membicarakan mengenai para caleg memberi berharap kembali. Ronald, dari segi akademisi, silakan. Sebentar saya mau tanya, kalau Cak Lontong nyalek, kalian akan mencoblos dia tidak? Enggak. Alasannya kenapa? Enggak jelas. Tuh, Cak, lihat, nggak jelas. Aneh, tapi Anda harusnya berpikirnya lebih dalam ya. Sebenarnya kalau Anda simak setiap kata-katanya dia, memang dari ketidakjelasan itu kita justru mendapatkan yang namanya keburaman. Sama dong. Bukannya saya mentertawakan caleg-caleg yang stres setelah tidak terpilih. Ada yang masuk ke pesantren, ke rumah sakit jiwa. Bukan saya mentertawakan, bukannya saya senang. Tapi menurut saya mereka itu mendapatkan karma. Itu karma loh. Kok karma? Karma, karena selama masa kampanye para caleg-caleg ini telah melakukan dosa-dosa besar. Yang pertama, Ya, mereka suka menyampah. menyampah dengan banyak poster, baliho, spanduk, Ya. diangkut di dinding, di tengah jalan. itu ya bukan menyampah saja, polusi ya itu ya. Limbah, Pemandangan. panorama, sampah visual. Ya. Terganggu tidak dengan poster-poster itu? Di pohon Di yang ngerusak. pohon, di paku itu jahat sekali. Iya. Tetangga saya bener-bener pakai orang nggak bener. Kenapa? Masa naruh poster Iya. dia maku di pohon. Di pohon? Pohon kangkung Pak. Meh, kecil, kecil, pohon kangkung kecil. Pohon kangkung kecil susah dipaku pula lagi. Kejam itu ya. Contohnya, mungkin sudah beredar juga di sosial media ini ada beberapa foto yang saya kumpulkan dari hasil penelitian saya keliling Indonesia ya. Ini adalah beberapa contoh dari sampah visual atau limbah panorama, terserah Anda menyebutnya apa, cuman itu istilah dari saya. Ada yang jadi Superman, ada yang jadi Rambo, padahal namanya Randi. Itu ada tuntut Anang jika berdusta. Wah. Itu. Tapi Anang Fadilah, Kang, itu lihat, Iya. Kang. Saya pikir tadi ini posternya Asanti. Tuh lihat, ada yang pasang foto anaknya. Ah. Ada yang pakai topeng kayak superhero. Iya. Aduh, ini padahal Pak, maaf Pak, itu Ya. ada gambarnya mikir. Itu Pak yang bawah. Enggak, dia gini. Dia gini. Kalau lu mikir gini, kalau dia gini. Tuh kan Kang Denny, kalau Ya. tidak bersuara apapun gerakan bisa jadi multi persepsi. Iya, betul. Maksudnya anaknya inget papahku ya, Iya, itu maksudnya bisa gitu. jadi kan. Karena dia nyuruh tuh, mikir. ada yang jadi Obama, Kang Tuh. Denny, ada yang jadi Satria Baja Hitam, coba. Aduh, ini udah sampah kalau menurut saya. Mohon maaf ya, saya agak keras bicaranya. Ya, dosa yang kedua dari para caleg ketika berkampanye adalah mereka suka berbohong. Ya, mereka sudah berbohong, membuai kita dengan janji-janji yang sudah terbukti dari dulu tidak pernah terbukti. Itu dosa besar yang kedua, suka berbohong. Dosa besar yang ketiga, mereka ini banyak melakukan kegiatan yang licik.
Menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam kampanye, seperti kampanye dengan politik uang dan juga black campaign. Bukan negatif campaign, tapi black campaign, licik. Dan yang terakhir, karmanya adalah mereka suka memperkosa. Memperkosa frekuensi publik dengan iklan kampanye yang masif melebihi aturan. Di media massa, di koran, di TV. Janganlah pada saat kampanye, sebelum kampanye pun mereka sudah colongan kampanyenya. Disuruh cuma sehari 8 kali tayang misalnya, mereka bisa berlebihan. Itu sudah memperkosa frekuensi publik. Betul, setuju saya, nggak ada. Iya. Kampanye itu kan musimnya, ada musim kampanye. Saya membuat 2 perbedaan. Musim kampanye itu adalah musimnya retorika. Wah, semua berbicara sampai berbusa-busa ya. Musim kampanye adalah musimnya retorika. Musim setelah kampanye adalah musimnya amnesia. Iya. Setuju, Ya. Setuju, Pak. Cukup enak segitu, cukup Ya, suaranya. Musim setelah Setuju dengan Pak Ronald, Pak. 40 dB, oke. Oh, mau dikurangin lagi ya? Kurangin dong, Ini Pak. lo barusan 60 lo, kurangin lagi sampai 40 Soalnya dB. kan kiri kanan saya ada Desibel, subwoofernya, 40 Pak. desibel. Setuju ya? Ya. Nah, gitu. Oke. Sip. Cek. Oke. Low. Cek. bersama. Udah, Oke. Sip. Oke. Iya. Musim kampanye itu adalah musimnya retorika. Musim setelah kampanye adalah musimnya amnesia. Iya. Ya. Musim amnesia itu ada 2. Hilang ingatan alias gila untuk yang gagal, dan hilang ingatan alias lupa untuk yang menang. Ya, janji-janjinya ya. Ya. Terakhir dari saya. Ya. Buat para caleg nih. Menjadi caleg itu bukan hanya pada saat masa kampanye atau pemilu saja. Menjadi caleg itu ada 2 arti. Yang pertama, pada masa kampanye adalah caleg, calon legislatif. Setelah kampanye selesai, setelah pemilu selesai, mereka tetap menjadi caleg. Calon legowo. Kalau kalah, ya terima. Iya. Berjuanglah meskipun tidak harus duduk di anggota dewan. Del, lu bisa nggak deket ngomongnya sama si calon terus Cak, bisa dikaretin nggak? Ya Del, bisa deket sini biar insya Allah sejuk di hati. Buat para caleg nih. Menjadi caleg itu bukan hanya pada saat masa kampanye atau pemilu saja. Menjadi caleg itu ada 2 arti. Yang pertama, pada masa kampanye adalah caleg, calon legislatif. Setelah kampanye selesai, setelah pemilu selesai, mereka tetap menjadi caleg. Calon legowo. Kalau kalah, ya terima. Iya. Berjuanglah meskipun tidak harus duduk di anggota dewan. Selalu kalau misalnya mereka ingin berbuat untuk bangsa, harusnya seperti itu. Saya tanya sama Abdel sekarang, Del. Abdel punya pemikiran seperti apa tentang caleg ini ya? Iya. Kita harus berterima kasih kepada caleg-caleg yang gagal. Karena dengan adanya orang yang gagal berarti ada yang berhasil. Iya. Wah, Pak. Kalau berhasil semua nggak ada yang gagal. Iya, betul. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Berarti kesuksesan adalah gagal yang kecepatan. Iya, benar-benar. Del, lu bisa nggak deket ngomongnya sama si calon terus Cak, bisa dikaretin nggak? Ya Del, bisa deket sini biar insya Allah sejuk di hati. Saya kira ini adalah salah satu bentuk karma. Iya. Tadi nyela-nyela Cak Lontong. Iya. Sekarang cara berpikir Abdel pun sudah seperti Cak Lontong. Iya, saya lihat ini karma loh. Ada lontong Kalau saya logiknya ya. umroh, memang saya akan bawa korma. Iya. Karena saya bukan umroh. Oh, ini karma. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus pungkanan. Nah, benar, iya benar. Pak, saya kan paling deket nih. Bapak kira-kira nitip diapain nih, Pak? Teriak. Gak apa-apa, diapain? Teriak ya. Kembali ke volume awal. Nggak setuju kali ini. Enggak begini ya, saya sudah menyiapkan beberapa catatan. Iya. Yang saya akan coba bacakan dengan nada dasar G. Coba G. Saya sebenarnya nggak peduli dengan siapa yang gagal, dengan siapa yang berhasil. Yang saya
garis bawahi, saya ingin mengusulkan kepada pemerintah atau siapapun yang berwenang untuk merubah sistem pemilu. Kalau sekarang kampanye 2-3 bulan, saya ingin kampanyenya 4,5 tahun. Kenapa? Itu untuk masyarakat bagus. Akan ada serangan fajar setiap hari. Iya. Akan ada amplop yang diberikan setiap hari selama 4,5 tahun. Jadi harus punya 3 negara, kan harus punya 3, punya 3D. badan legislatif. 3D. Apa? Dilihat. Di Kerawang. Iya. Maksudnya Harus ada legislatif, harus eksekutif, ada yudikatif. yudikatif dan harus ada eksekutif. Iya, trias politika. Trias ya. politika gitu. Nah, kita minimalkan kesempatan orang-orang itu untuk korupsi dengan memberikan periode berkuasa sedikit. Karena sekarang ada indikasi yang mengatakan bahwa anggota dewan itu 50% koruptor. Indikasi tuh Pak. Iya, indikasi. Kalau ini Itu yang nggak kasar dikasih, dong, itu nuduh namanya. Ya, makanya saya nggak setuju. Negatif. Iya, saya nggak setuju. Iya. Karena menurut penelitian yang sebenarnya adalah 50% anggota dewan bukan koruptor. Iya, nah ini kan lebih enak. Iya, lebih enak, lebih positif. Apa lo? belum Pak. Mulai kayaknya mirip-mirip Pak Iya, sama sebelah agak Pak. dikit. Mulai mirip-mirip Biar gitu. tahu rasa Pak. Rasanya mirip seperti saya kayak apa biar tahu. Ini tapi kayak beda gitu ya, tapi ngeselinnya sama Pak. Satu lagi yang saya ingin sampaikan mengenai Ya. kampanye atau mengenai calon legislatif yang gagal. Jangan kecewa buat yang gagal tahun ini. Masih ada kesempatan gagal lagi 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya sama aja. Oke, ngedoainnya. mungkin ada pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh AA. Silahkan, ada yang pertanyaan lain? Pak Denny, Iya, Pak Denny. silakan, Cak. Saya melakukan survei pada tim sukses. Saya ikuti saran Anda untuk mensurvei 100 orang biar Nah, gampang. udah pas. Enak kan kalau gini. 100 orang saya survei ini tim sukses. Iya. Tidak akan saya ungkap di sini hasilnya. Lo gimana sih lo? Karena ternyata calegnya gagal. Caleg Tim boleh gagal. Kalau tim sukses tuh nggak ada yang pasti dia berhasil. Namanya juga tim sukses. Tapi timnya calegnya sukses. gagal, berarti ya tidak calegnya bisa. gagal. Tidak bisa mengantar berhasil mencapai tujuan. Makanya saya cari yang memang calegnya juga berhasil lolos. Ah, itu Susah dong. nih karena hanya dapat 81 orang. Nggak sampai 100. Saya nunggu 2 minggu biar 100 seperti keinginan Bapak. Akhirnya Nyari dapat 19 lagi. Dapat akhirnya 19 lagi setelah 2 minggu itu. Iya. Cuma masalahnya yang 81 tadi berkurang tinggal 76. Jadi jumlahnya akhirnya sekarang 95 orang. Akhirnya kita capek ngitung di sini ya. Ya. Nggak usah saya sebutkan. 95 orang. Ya. Pas kemudian ada 5 yang datang lagi. Nah. Pas banget. Yang jadi masalah adalah ternyata orang yang 5 datang ini sudah saya kasih pertanyaan dulu. Jadi sebenarnya survei saya ini sudah 100 orang 2 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya saya nggak perlu ribet nunggu 19 yang tadi. Lu tuh masalahnya di lu sendiri ya sebenarnya ya. Ya. Lu ribet nggak dengan diri lu? Nggak sebentar. Iya, Lu, gue aja kali. Kamu tuh Intinya apa? Ketahuilah setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Minim memimpin diri sendiri. Insya Allah sejuk di hati baru satu ya. Itu pesan saya. Mau gagal, mau sukses, tidak penting. Iya. Yang penting berhasil. Lu sama aja gimana sih? Oh. Ya, silakan Kang Maman, waktunya notulen. Baik, di awal tadi terlihat pemilu 2014 itu caleg ada 200 ribuan. Di 2471 dapil. Yang berhasil cuma 19.699 orang mendapatkan kursi. 180 ribuan gagal. Jadi 1 banding 9 antara yang berhasil dan gagal. Sudah tahu risikonya berat, kok tidak siap mental, itu catatan kita sehingga banyak yang curi kotak suara, gantung diri, tarik sumbangan, blokir jalan, masuk rumah sakit jiwa. Nah, kepada rakyat yang memilih, kan kita pemilu hampir tiap bulan ya, pilkada, pilgub, pilwalkot dan sebagainya, berhenti menggunakan kalimat terima uangnya, jangan pilih orangnya. Karena itu melanggengkan money politik, satu, dan yang kedua siap-siap malu kalau tiba-tiba tokohnya gagal dan uang diminta kembali.
Kemudian untuk caleg yang gagal, betul kata Abdel, caleg gagal itu bukan ibu yang hanya memberi harap kembali. Bahkan juga bukan bayi yang kalau jatuh berusaha kembali untuk berdiri, jatuh berusaha kembali untuk berdiri. Kalau dia berhasil, kita bisa mengingat kembali kata Gus Dur nanti. Anggota DPR itu seperti kumpulan anak-anak TK. Buat Teh Desi dan semua yang terpilih, ada puisi yang menarik dari Taufik Ismail pas untuk ulang tahun Pak SBY. Dia kasih ke Pak SBY 9 September 2011. Kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuji-puji sebagai Tuhan. Dengan uang hubungan antara manusia diukur dan ditentukan. Ketika mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan. Ketika politik, ideologi, kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan, sehingga di negeri ini tak jelas lagi batas antara halal dan haram. Seperti membedakan warna benang putih dan benang hitam di hutan kelam jam 1 malam. Tolong catat, ketika 17 dari 33 gubernur jadi tersangka, 52% jumlahnya. Ketika 147 dari 473 bupati dan wali kota jadi tersangka, 36% jumlahnya. Ketika 27 dari 50 anggota Komisi Anggaran DPR ditahan, 62% jumlahnya. Ketika sogok menyogok dari barat ke timur menjadi satu. Ketika hakim, HAKIM, itu singkatan dari hubungi aku kalau ingin menang. Ketika jaksa, JAKSA, jajaki aku kalau sesuai anggarannya. Dan ketika POLISI, percayalah objekan licin ini sukses implementasinya. Peringatan buat Teh Desi, jangan sunat uang rakyat ketika duduk di sana. Dan stop trias koruptika. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif berhenti menjadi pencuri. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih sudah hadir di sini. Juga dari Universitas Islam At-Tahiriyah. Dan juga guru-guru dari Mentari Bintaro. Terima kasih. Tepuk tangan juga dong. Ya, sudah hadir. Moga-moga bermanfaat tentu saja. Dan saya tentu saja mempunyai harapan juga untuk para yang akan pergi menuju Senayan dan juga untuk Anda yang gagal. Jangan pernah letih untuk berbuat untuk bangsa ini. Saya mengutip dan mengintip dari salah satu Facebooknya Ustadz Fatih Karim. Saya bacakan sedikit ya di sini ya. Jika Anda merasa letih berbuat baik, maka letih itu akan hilang dan kebaikan yang akan abadi. Jika Anda bersenang-senangan dengan dosa, maka kesenangan itu akan hilang dan tinggallah dosa yang abadi. Itu dikutip dari Umar bin Khattab. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa. Gara-gara mantan itu bisa bikin kita tuh jadi orang yang bernyali kuat, Pak. Karena kita tahu seserem-seremnya uji nyali itu seserem-seremnya uji nyali di kuburan. Betul. Itu gak jauh lebih serem daripada uji nyali di rumah mantan yang pada saat itu lagi hajat nikahan, Pak. Iya, benar. Menyakitkan itu ya. Kita harus tapi menerima kita jadi kenyataan. pemberani. Itu membentuk kita jadi sosok yang pemberani ya, Pak. Benar. Terus membentuk kita juga jadi semakin dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena kita jadi makin sering berdoa ya sama Tuhan. Apalagi kalau misalkan hubungan kita udah mulai agak renggang. Tuhan, kalau emang dia jodohku, dekatkan dia di sisiku, Tuhan. Kalau dia bukan jodohku, dekatkan dia di sisimu, Tuhan. Komunikasi, dialog dengan Tuhan. Bukan dialog, lu ngedoain dia meninggal gara-gara lu sakit hati.